Oke. Sony, Iya. salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan webinar kita pagi hari ini. Senang rasanya saya bisa memandu acara selama 2 jam ini. Saya Leni, saya adalah redaktur di majalah Bahana. Pagi hari ini kita akan mengikuti webinar dengan judul Keluargaku di Masa Pandemi, Hancur atau Kuat. Ini akan pembicara kita pada pagi hari ini Bapak Jarod Wijanarko yang merupakan penulis dari majalah Bahana kami juga. Saya rasa seperti yang disebutkan oleh tadi Mas Roni bahwa tema mengenai pandemi atau hal ini sudah mungkin kita alami sehari-hari dan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Jarod mengenai bagaimana kita harus bertahan di masa seperti ini. Sebelum memulai saya ingin menyapa Pak Jarod juga. Selamat pagi Pak Jarod. Halo, selamat pagi Pak Jarod. Ya, halo, pagi, shalom semuanya. Halo Pak. Sebelum Pak Jarod memberi pemaparan, mungkin saya akan membacakan profil singkat dari Pak Jarod. Merupakan salah seorang kolumnis kami di majalah Bahana yang lahir pada tanggal 12 September 1963. Beliau menikah dengan Ibu Esther Setiawati dan dikaruniai dengan 2 putri dan 1 putra. Beliau adalah direktur PT Happy Holy Kids. Juga merupakan direktur keuangan PT LSP 3 Animasi, komisaris PT Ivaria Gemilang, coach I'm Possible Metro TV. Beliau juga merupakan ketua Yayasan Pulihkan Indonesia dan merupakan penulis buku dan motivator dan pengisi program keluarga di radio dan TV. Beliau juga adalah founder IFA Dasyat, penasehat aspirasi atau asosiasi penulis dan inspirator Indonesia. Demikian profil singkat dari Pak Jarod dan mungkin langsung saja untuk pemaparannya mengenai tema terkait hari ini. Bagi para peserta webinar yang mengikuti seminar kali ini, boleh juga nanti menyampaikan pertanyaan karena kita akan masuk pada sesi pertanyaan di jam 11. Jadi untuk setengah jam lebih ini kita bersiap untuk mendengarkan Pak Jarod. Silakan Pak Jarod. Ya, terima kasih buat kesempatan untuk hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dan ada banyak tanya jawab. Mungkin nanti yang terakhir ya, yang penutup doa berkat kalau ada dari Bahana atau Andi Offset, mungkin saya akan live jam 12:05 karena jam 12 saya akan Zoom dengan masyarakat Indonesia di Sydney. Jadi mungkin ya saya butuh transisi 5 menit saja ya. Oke, mungkin itu yang saya perlu sampaikan. Saya paling nggak ada waktu sekarang mau notong siapa doa berkatnya dari Bahana atau Andi Offset ya, atau hamba Tuhan mungkin yang ikut bergabung pagi hari ini. Ya, terima kasih. Kita mari mulai dan saya akan sampaikan materinya. Ada PowerPoint ya sebentar. Saya akan lebih lama di tanya jawabnya. Bahkan mungkin saya nggak perlu sampai 45 menit karena kita bisa lebih saat tanya jawab ya. Nah, jadi kita talk show-nya supaya bisa lebih lama. Kita berbicara hari ini mengenai masa pandemi ini keluarga hancur atau kuat.
ya. Nah, itu saya bukan tergantung apa yang terjadi, tapi tergantung respon kita. Karena kan di masa-masa seperti ini dalam hal bisnis misalnya, ya kalau produknya yang bagus, vitamin yang menaikkan sistem imun atau yang punya Zoom ini, omsetnya malah berlipat-lipat. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Secara mayoritas justru pandemi ini berdampak luar biasa. Nah, yang pasti banyak usaha bisnis yang tutup. Makanya kalau mau memperdalam apa-apa yang tutup, bisa masuk ke Google. Kalau dulu ya 5 tahun lalu milenial kills everything, maka sekarang bisa masuk ke Google dan ketik COVID kills everything. Indonesia hari ini udah 140.000 lebih ya, dan satu hari bertambahnya 1.500, 1.800, pernah 2.000. Dulu waktu Itali 70.000, kita hebohnya minta ampun dan kita melihat ada mayat-mayat di pinggir jalan dan kayaknya, waduh mungkin semua orang berdoa Indonesia jangan sampai kayak Itali gitu ya, yang 70.000. Dan sekarang kita 140.000, sudah 2 kali lipatnya dari Itali masa yang heboh dulu. Memang sempat akhirnya ada klarifikasi juga sih, peti-peti mati yang di pinggir jalan itu ternyata juga bukan kasus COVID, tapi kasus yang lain. Jadi memang di tengah pandemi ini banyak orang mau cari rating, ya, bikin berita-berita yang wah mengejutkan, heboh, viral, lalu viewernya naik. Jadi banyak orang jahat juga ikut bermain. Nah, tapi di luar soal hoax, virus COVID adalah kenyataan, ya, adalah fakta. Bahaya banget atau tidak juga pro dan kontra, karena misalnya persentase yang meninggal juga sebenarnya nggak banyak, bahkan demam berdarah lebih banyak. Masalahnya demam berdarah itu yang menularkan kan nyamuk, jadi ya kita aja nggak perlu berubah perilaku dalam arti nggak kumpul, tapi kalau COVID ini yang menularkan bukan nyamuk, tapi manusia dengan manusia, sehingga perlu ada physical distancing yang berdampak pada ekonomi. Beberapa negara kalau bertambah sehari 1.000 itu lockdown. Indonesia tidak, gitu ya. Sekarang banyak orang pergi kemana-mana di kampung-kampung yang nggak pakai masker. New Zealand yang tadinya sudah bebas bertambah 4 itu lockdown kembali. Bertambah 4, seluruh negara bertambah 4 itu ditutup lagi. Kita itu sehari bertambah 1.500. Nah, kenapa ini saya katakan? Ini untuk membuat kita itu bersiap-siap situasi seperti ini jangka panjang. Jadi katakanlah Indonesia ini sampai akhir tahun nanti grafiknya baru datar, ya. Sekarang ini masih naik terus nih. Turun aja belum, ya. Datar aja belum. Kalau sehari bertambah 1.000, 1.500, maka Indonesia ini menjadi salah satu yang grafiknya masih naik terus. Nah, artinya kita siap-siap mungkin sampai akhir tahun bahkan tahun depan. Bahkan saya berbicara lebih pesimis lagi, ya, tapi menurut saya cukup realistis, bukan pesimis. Kalau negara-negara lain nanti COVID-nya sudah berhenti dan Indonesia belum, mungkin penerbangan dari Indonesia ke berbagai negara nggak boleh. Atau berbagai negara akan melarang penduduknya ke Indonesia. Artinya, waktu di seluruh dunia COVID-nya berhenti, itu yang berhenti COVID-nya, pandeminya. Tapi krisis ekonominya, sekarang ini baru permulaan. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai banyak yang saya juga kan saya mengisi konseling keluarga di majalah Bahana ya. So, mulai banyak tuh pertanyaan, suami saya kena PHK atau saya kena PHK dan gara-gara PHK istri saya meninggalkan saya. Sudah kena PHK, kena COVID lagi. Nah, waduh ini cerita seperti ini bukan saya menakut-nakuti atau pesimis. Ini kayaknya baru permulaan deh. Baru permulaan dalam arti orang kena PHK, terkena dampak ekonomi, gara-gara PHK itu istri pergi meninggalkan, suami istri berantem, yang punya toko sekarang sepi. Mungkin akhir tahun ini bukan sepi, dah tutup dah. Ya, kecuali beberapa usaha tertentu. Sehingga memang kita perlu mendalami kiat-kiat apa, bisnis apa yang bakal hidup, bahkan maju, bahkan berlipat ganda di tahun depan. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Yang kita bahas sekarang ini adalah dampaknya pada keluarga.
Dan karena dampak ekonomi berpengaruh pada keluarga, maka saya kasihkan pendahuluan sebentar mengenai dampak ekonomi ini. Kita perlu siap-siap untuk nafas jangka panjang, bahwa keadaan seperti ini tidak akan cepat berlalu. Bahkan kalau presiden mungkin berkata, kita berkawan sajalah sama COVID gitu ya, nggak usah lockdown, yang penting kita adaptasi kebiasaan baru. Ya, istilah new normal sekarang mulai dideklarasikan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi dalam hal apa? Adaptasi terhadap juga menurut saya selain COVID-nya, dampak dari COVID-nya ini loh. Kalau COVID-nya kan banyak orang nggak takut ya. Nggak apa-apa lah, nggak parah-parah banget gitu. Masih banyak yang kemana-mana saya pergi naik sepeda gitu, saya pakai masker gitu. Yang nggak pakai juga banyak. Kalau orang naik motor pada pakai masker, bukan karena COVID-nya sih, karena polusi. Sebelum COVID juga orang naik motor pakai masker gitu. Begitu masuk ke warung, yang jual warung juga nggak pakai masker. Jadi sebenarnya kayak hampir-hampir kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Ini memang plus minus. Positifnya berarti mungkin dampak ekonomi ke bawah. Ya, dampak ekonomi bawah seperti pasar tradisional, warung, tambal ban yang tetap buka itu malah nggak kena dampak. Mereka hidup dan bertahan. Tapi di mall yang nggak boleh buka, begitu boleh buka pun ternyata sepinya minta ampun, ya kan? Penerbangan begitu boleh buka pun yang terbang juga sedikit banget. Harus rapid test. Kalau nggak penting banget nggak pergi. Jakarta Surabaya dulu sehari misalnya ada 15-20 flight. Sekarang paling cuma 2 flight, 1 flight. Apa nggak bangkrut tuh penerbangan? Bagaimana dengan pariwisata? Mau digenjot dengan promosi yang gencar-gencar pun gitu. New Zealand misalnya, atau Australia, bertambah 4 aja mereka sibuk untuk lockdown, Indonesia bertambah 1.000 tiap hari. Indonesia mau promosi pariwisata kayak apapun biaya promosinya yang dilakukan pemerintah sekarang ini, banyak orang berpikir juga nih, itu bukannya ngabisin anggaran tuh promosi pariwisata, orang luar negeri melarang warganya ke Indonesia gitu ya, mereka kan lebih takut daripada kita. Kalau kita kan nggak takut COVID, kita takut mati. Kalau buka toko kita lebih takut tutup toko gitu. Nah, artinya keadaan ini bakal berlangsung lama. Maka kita perlu mempersiapkan itu aja gitu ya. Soal pandemi dan herd immunity dan kebijakan lockdown tepat apa tidak bukan bidang saya untuk mengomentari. Tapi kenyataannya Indonesia bertambah COVID tiap hari masih ribuan. Itu tentu akan berdampak pada krisis ekonomi secara global maupun juga terhadap bangsa ini. Mau nggak mau kita nggak bisa, hari-hari ini kan nggak bisa. Ya di luar negeri mau lockdown silahkan, kita enggak gitu ya. Begitu kita enggak bertambah ribuan kan orang luar negeri takut kemari. Dunia ini kan nggak bisa ada satu negara pun di muka bumi ini sehebat apapun itu yang bisa mandiri. Memang Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa, pertanian yang kuat, orang di kampung nggak butuh barang impor, nanam singkong, nanam cabai bisa hidup. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Bagaimanapun juga secara nasional, secara global, perekonomian sebuah negara akan tergantung dengan negara lain. Jadi nggak bisa kita nggak usah takut lah gitu. Begitu kita bertambah tiap hari ribuan, itu negara lain akan bereaksi. Nah, yang saya mau singkapi hal ini bukan soal kebijakan pandeminya, ya, tapi sikap kita itu loh. Kita harus siap apa? Supaya keluarga kita tidak hancur. Nah, saya akan membatasi sikap kita pada keluarga. Ya, itu tadi hanya untuk supaya kita tuh sadar bahwa hal-hal ini akan berlangsung lama, kawan. Ya, akan berlangsung lama. Ya, nah, sekarang kita masuk pada materinya. Itu tadi saya anggap sebagai pendahuluannya. Ya, bahwa akan banyak yang kehilangan. Oke. Akan banyak yang kehilangan. Oke, sebentar ya. Kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan kesehatan. Maafkan saya, mungkin ada yang diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan suaminya, istrinya, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan penghasilan. Maka tema hari ini adalah, atau tema hari-hari ini maksud saya, tentu mengatasi kehilangan menjadi tema yang kontekstual. Bagaimana menghadapi kehilangan. Karena akan banyak orang kehilangan. Nah, karena itu saya akan mengajarkan bagaimana sikap hal ini dalam keluarga. Ya, yang pasti saya akan berikan sebuah pernyataan terlebih dahulu. Bersama Tuhan, penderitaan pasti berakhir dengan kemenangan. Bersama Tuhan.
Ya, tanpa Tuhan saya nggak yakin karena masalahnya akan begitu dahsyat hari-hari ini. Ini sekali lagi baru permulaan. COVID-nya berhenti, dampak pandeminya baru dimulai. Dampak ekonomi. Ekonominya terkena dampak, yang lain-lainnya akan terbawa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan berakhir dengan kemenangan dan memunculkan keindahan kepribadian. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kitab Roma 8:28 berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita semuanya sudah dipanggil. Untuk apa diizinkan? Kok Tuhan izinkan COVID sih gitu ya? Kalau Tuhan yang mengizinkan, kayaknya Anda nggak bisa menghardik atau mentengking deh. Saya tengking, pergi dalam nama Yesus, dalam waktu 5 bulan, 3 bulan, sebulan, seminggu, 2 minggu gitu. Kalau Tuhan yang mengizinkan, ya kalau setan yang membawa, kita tengking itu setan. Tapi kalau Tuhan yang mengizinkan, kayak Ayub itu kan diizinkan Tuhan. Maka ada proses bagaimana Ayub dipulihkan. Nah, tapi kalau Roma berkata, kalau Tuhan mengizinkan atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan termasuk mungkin yang mendatangkan itu, yang bekerja itu setan. Kalau kasus Ayub kan memang iblis tuh yang menghadap Tuhan, yang punya rencana iblis, yang melaksanakan iblis. Tapi Tuhan mengizinkan. Nah, akhirnya kan kalau kita baca langsung lompat Ayub pasal 42, itu kan mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Memang prosesnya yang panjang sekali. Nah, kebaikan dalam hal apa? Kebaikan dalam hal ayat 29. Supaya kita itu serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu serupa dengan Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Jadi Tuhan mengizinkan, maka kalau tadi saya katakan, ya saya tulis dalam kalimat saya, penderitaan, masalah, pandemi ini untuk memunculkan keindahan kepribadian. Ini saya ambil esensinya dari ayat ini, bahwa Tuhan itu mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan, kebaikan dalam hal arti supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Memang ada juga sih yang misalnya diartikan begini, saya punya bisnis pabrik, lalu atau restoran di mall, ya gara-gara COVID ini tutup berhenti, lalu saya ganti usaha jamu, lalu wah sukses, omsetnya lebih banyak. Jadi Tuhan izinkan restorannya tutup, jamunya laku. Jadi Tuhan mengizinkan mendatangkan kebaikan, yaitu ditafsirkan begitu ya tidak salah. Tapi Roma 8 sebenarnya tidak memaksudkan hal itu. Yang dimaksudkan mendatangkan kebaikan itu supaya karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, pandemi yang terjadi ini bisa membuat seperti itu atau arah sebaliknya. Saya kasih kesaksian saja biar gampang ya. Tadi saya bilang bahwa hari-hari ini kita akan banyak mengalami kehilangan. Saya sudah mengalami ini lama, tapi saya angkat lagi sebagai cerita untuk contoh kehilangan. Karena dalam hal pandemi ini, ya saya ada kehilangan yang lain sebenarnya ya. Usaha saya IFA Dahsyat juga tutup dan kami harus mem-PHK hampir 300 karyawan. Gedung kantor kami 8 lantai, halamannya 2 hektar juga harus dijual. Itu kasus terbaru ya yang kami alami. Tapi lebih traumatis dengan yang kebakaran. Ya, jadi saya mengalami kebakaran di mana rumah ini, gambar rumah saya habis. Dan waktu kebakaran itu saya sekeluarga sedang pelayanan ke Bali. Jadi bukan sedang main judi atau lagi ke Genting Highland atau ke Las Vegas, enggak ya. Ke Bali pelayanan sekeluarga, seminar keluarga. Kebetulan anak-anak saya lagi libur dan seminarnya waktu itu parenting, kan kalau lebih canggih rasanya kalau anak saya bersaksi dulu kan, bagaimana mendapat beasiswa walaupun IQ-nya di bawah 120. Jadi anak saya pinter bukan karena IQ-nya tinggi, tapi karena punya tujuan hidup, karena rajin belajar, karena punya damai sejahtera, karena pengasuhan yang tepat. Tapi kalau saya bercerita begitu kan nggak fair kalau anaknya nggak ada. Jadi anak saya bawa semuanya seminar. Sekeluarga kami pelayanan, rumah kebakaran dan tidak diasuransi. Itu bagi kami kehilangan yang besar. Ya, ini saya jadikan contoh karena tadi saya katakan hari-hari ini akan banyak orang kehilangan loh. Ya, mungkin gereja kehilangan jemaat karena gerejanya nggak kreatif.
seperti pasrah, ya cuma diganti deh dari ibadah minggu menjadi ibadah streaming gitu. Lalu Senin sampai Sabtu nggak bikin acara apa-apa. Gereja yang lain kreatif banget, bikin Zoom seperti ini setiap minggu 2 kali dengan tema-tema yang kontekstual mengenai parenting masa pandemi, pernikahan masa pandemi. Waduh, sehingga jemaatnya cuma 1.000, tapi YouTube-nya, subscriber-nya masa pandemi ini lompat menjadi 20.000, 30.000. Wong saya aja Keluarga Indonesia Bahagia, YouTube saya tadinya cuma 8.000, sekarang udah 21.000. Naik hampir 3 kali lipat. Kenapa? Saya setiap hari upload Zoom seperti ini. Setiap hari, saudara. Dan tiap file yang melihat lebih dari 1.000. Jadi, beberapa gereja, jumlah subscribernya naik luar biasa. Sehingga saya punya teman begini, Rod, selesai pandemi nanti saya membuka cabang 3 cabang baru. Karena kalau subscriber saya, dan bisa dilihat di algoritmenya, ya, di data viewernya itu dari kota mana saja. Karena kalau sebagai akun dari YouTube-nya, masuk ke algoritme, data statistik dari viewer, itu bisa dilihat juga viewernya umur berapa, tinggalnya di negara mana, di kota mana, maka titik yang paling banyak, buka cabang aja di situ. Gitu ya. Tapi ada gereja yang jamaahnya 2.000, 1.000 gitu ya. Subscribernya nggak naik. Malah viewernya, satu file di-upload, yang lihat cuma 200, 300. Lah jemaatnya 1.000 kok yang lihat 200. Kan sekarang ini jemaat hari Minggu ngelihat YouTube gitu kan. Ya gerejanya membosankan, khotbahnya itu melulu, yang khotbah sama, Pak Pendetanya sendiri, bosen lagi. Zaman dulu mau pindah gereja kan takut ya kan. Suami mau pindah, istri nggak boleh. Sekarang pindah gereja, cukup klik, ganti channel. Jadi, saya bicara kehilangan ini bisa macam-macam loh. Ada kehilangan pekerjaan, ada kehilangan usaha. Jangan tanya loh, ini jangan-jangan gereja juga akan kehilangan jemaat loh. Tapi ada orang yang usahanya berlipat ganda, jual vitamin, jual jamu, yang punya Zoom naik 66 triliun dalam 1 bulan. Sama juga jemaat gereja ternyata ada yang mendapat jemaat bertambah berkali lipat. Jadi kejadiannya sama-sama pandemi, tapi ternyata dampaknya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung sikap dan respon kita, tergantung produk, atau juga tergantung izin Tuhan. Kan ini penafsirannya menjadi multi tafsir ya. Kenapa seorang diizinkan terjadi? Tentu kita nggak bisa bahwa orang itu dipanggil Tuhan karena kurang doa. Lah kita punya teman hamba Tuhan melayani luar biasa dipanggil Tuhan juga. Kita tidak berdebat teologis hal-hal seperti itu, tapi ayo yang kita hidup, kita meresponi sikap kita yang pasti ya akan banyak kehilangan. Termasuk gereja bisa kehilangan jemaat. Maka saya berikan kesaksian, saya juga pernah kok kehilangan. Saya kehilangan rumah, kebakar habis, dan tidak diasuransi. Ya, nilai yang terbakar itu 2,5 miliar. Nah, saya berikan cerita sedikit ya. Mungkin ada yang, ya 2,5 miliar kecil Pak. Iya, saudara konglomerat, punya tabungan saldonya puluhan miliar, terbakar 2,5 miliar kecil ya. Kalau saya ini beda Bapak Ibu ya. Ini saya waktu lahir di Solo ya. Ini orang tua saya itu menjaga tanahnya orang lain. Jadi bapak saya itu pelukis, makanya saya sekarang di Instagram saya sering-seringnya posting lukisan ya. Ini rumah bapak saya ini rumah gedek ya. Kalau orang Jawa, orang Solo, Jogja ini tahu rumah gedek. Dindingnya bambu, atapnya daun, lantainya tanah, jogan. Itu jogan sampai ke ruang tidur ya jogan. Lantainya itu pun bukan rumah bapak saya ya. Bapak saya itu jagai tanahnya orang. Lalu keluarga miskin ini saya menikah singkat cerita tahun 90 secara sederhana. Setelah menikah tahun 90 maka saya merantau ke Jakarta. Lalu saya tinggal di rumah bedeng, rumah petak. Kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Itu tahun 90. Jadi saya ini nggak punya warisan kekayaan. Saya menikah tahun 90 merantau ke Jakarta. Usaha, dagang, bisnis, sempat kerja sama perusahaan, keluar buka usaha sendiri, buka toko bangkrut, buka grosir tutup, buka pabrik nggak berhasil, saya pernah jual beli mobil nggak sukses, jual sepatu, jadi sales. Aduh, cerita hidup saya panjang. Singkat cerita, Iva Dasyat diberkati, Happy Holy Kid diberkati. Bisa beli rumah kecil 1, beli rumah kecil 2, mobil 1, mobil 2, beli emas 1, beli emas 2. 9 tahun kemudian, rumah 1, rumah 2, emas 1, emas 2 dijual semuanya, bisa beli rumah yang besar. Nabung lagi bekerja setahun, bisa direnovasi. Setahun kemudian terbakar habis.
Terbakar habis dan tidak direnovasi, tidak diasuransi. Jadi itu kehilangan yang bagi saya besar sekali. Lalu tentu kita bergumul, kenapa saya melayani Tuhan mengalami hal itu? Sama dengan sekarang ini orang banyak yang bergumul. Saya melayani, kenapa bapak saya kena COVID? Saya melayani, kenapa toko saya sepi? Ya, saya melayani Tuhan, kenapa saya kebakaran? Itu juga saya alami pergumulan seperti itu. Tapi saya tidak mau menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Ya, yang saya dapatkan justru seperti Roma 8:28 tadi. Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Supaya pribadi kita itu serupa dengan Tuhan Yesus. Maka ketika saya mengalami kebakaran, saya justru berjanji kepada Tuhan. Saya semakin semangat melayani. Tuhan, saya berjanji. Hari ini saya sadar, harta kekayaan yang saya cari selama 11 tahun itu ludes dalam 3 jam kebakaran. Maka selanjutnya, saya mau hidup mencari yang tidak bisa terbakar. Orang berubah karena pengaruh saya, itu adalah pelayanan saya. Ya, syukur melayani mendapat berkat. Tidak dapat berkat pun ya kan kita juga mengubah orang lain. Kalau dulu memang saya penghasilan utama saya adalah dari bisnis ya. Dari tahun 92 saya buka perusahaan namanya IFA Dahsyat. Jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu sampai akhirnya berhasil. Nah, tapi sebenarnya berbicara bisnis, ya IFA Dahsyat yang dahsyat itu, ya, sekarang sudah nggak dahsyat lagi. Kami baru saja bangkrut, ya. Jadi officially secara hukum kami tutup tahun lalu, ya. Kami mulai rugi sebenarnya 2 tahun yang lalu. Jadi tutup, gitu ya. Jadi kami juga mengalami kehilangan hari-hari ini. Tapi yang saya mau saksikan adalah ketika diizinkan Tuhan mengalami kehilangan, itu menyadarkan kami bahwa ada sesuatu yang tidak hilang, yang kekal. Kalau ada saudara di sini belum lahir baru, lalu kadang-kadang pelayanan saya menjadi lahir baru, maka nyawa saudara itu adalah harta saya yang kekal. Dalam arti saudara menjadi masuk surga karena saya. Atau saudara berubah karena pengaruh saya, itu adalah buah pelayanan, nah itu kekal. Jadi ketika kami mengalami kehilangan, saya membawa keluarga saya justru untuk komitmen melayani Tuhan. Itu saya yakin proses menuju keserupaan dengan Kristus. Kan orang lain mengalami kehilangan. Ya, mungkin kalau hari ini kehilangan pekerjaan, suami istri saling menyalahkan. Kalau saya mengalami kebakaran, kalau mau saling menyalahkan kan bisa juga, gitu kan. Kamu sih ngajak saya pelayanan, kenapa nggak sendirian aja, gitu ya. Atau misalnya menyalahkan yang memicu kebakaran, karena dari hasil penyelidikan itu terbakar dari pusat titik kebakaran pertamanya itu di ruangan di mana kemarin AC-nya diservis. Yang nyervis AC itu sebenarnya kayak unit usaha gereja yang baru buka, jadi belum pengalaman, ya kan? Kami kasih order lah gitu kira-kira, ya konslet malah di situ gitu ya. Tapi kami nggak pernah menyalahkan, bahkan saya bilang seperti ini aja malah baru sekarang ini. Setahun 2 tahun setelah kejadian, kalimat bahwa itu titik pusatnya di tempat yang baru diservis, itu aja malah saya tidak ucapkan. Kenapa? Supaya tidak terkesan menyalahkan. Sekarang kan sudah kejadian itu sudah 2009, jadi sudah 11 tahun yang lalu, gitu ya. Baru berbicara begini tidak dalam rangka menyalahkan, dalam rangka bercerita bahwa saya tidak mencari siapa yang salah. Ya, sudah terjadi ya sudah, walaupun kehilangannya besar sekali. Tapi kami komitmen melayani Tuhan. Kami sekeluarga, saya suami istri tidak mengalami pertengkaran karena ada kehilangan. Nah, kita lanjutkan. Maka saya berikan kesimpulannya seperti ini. Penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Naik kelas apa? Naik kelas rohani menuju keserupaan dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan menjadi manusia. Tentu kita manusia nggak bisa menjadi seperti Tuhan, tapi menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Mengalami kehilangan, suami kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Seharusnya justru sehati menghadapi pandemi ini. Ketika saya mengalami kebakaran, lalu hartanya habis lagi, saya waktu itu komitmen sama istri. Kita berdua sepakat, yuk kita nabung lagi dari bawah. Yuk kita ngumpulin lagi. Kita sudah mengumpulkan selama 13 tahun, lalu habis. Kan kita hidup masih waktu itu kan, ya umur kita baru pertengahan, ya 40-an
tahun. Kalau sekarang saya 57 tahun. Berarti waktu itu terjadi umur saya 45 tahun gitu ya. Ya, hidup baru separuh lah kira-kira begitu. Kita bilang sama istri, ayo kita nabung lagi. Kita sama-sama menghadapi hal ini. Nah, keluarga, pernikahan, kuat atau tidak menghadapi pandemi tergantung respon. Kalau respon kita, ayo kita sama-sama hadapi. Maka kita punya pengalaman bersama-sama menghadapi masalah. Bersama-sama menghadapi kehilangan. Sehingga kalau sekarang saya mengenang masa lalu, gitu ya, kita pernah kehilangan dan kita hadapi bersama-sama, kita berjuang lagi bersama-sama, kita nabung lagi sama-sama, kita menghemat lagi sama-sama. Akhirnya saya punya kenangan bahwa istri saya itu teman perjuangan. Nah, teman perjuangan itulah bonding yang menjadi kuat. Tapi sebaliknya, ada suami karena PHK, kehilangan pekerjaan, istri menyalahkan, kamu sih makanya suka ngelawan sama atasan, yang lain nggak di PHK, kamu di PHK. Itu karena kamu tuh begitu, wah berantem. Jadi ketika ada masalah, bukan teman penderitaan. Ya, hanya teman ketika enak, teman ketika senang. Padahal janji nikah kita adalah untuk bersama-sama menghadapi suka dan duka. Kita kebetulan, ya bukan kebetulan, ya hari ini 16 Agustus, ya hari ini 15 ya, 16 dari 17 Agustus merdeka, gitu kan? Indonesia ini ada Batak, Jawa, waduh macam-macam suku. Kenapa kita bersatu? Karena kita punya ikatan yang kuat, sama-sama menderita dalam penjajahan Belanda, sama-sama berjuang melawan penjajah, sehingga walaupun ada keinginan ya untuk Aceh merdeka, Papua merdeka, nanti mungkin juga pernah ada Sulawesi merdeka. Jadi itu pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini. Tetapi mayoritas penduduk negara ini sepakat sejarah bangsa ini terlalu mahal untuk dibubarkan. Kisah perjuangan negara ini begitu dahsyatnya sehingga memunculkan komitmen kita harus jaga negara ini tetap sebagai satu negara. Kenapa? Ada perjuangan bersama yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, sama juga pernikahan atau keluarga. Tuhan mengizinkan masalah. Ketika masalah itu dihadapi bersama-sama, ini justru akan menjadi kenangan. Suatu saat nanti menjadi kenangan. Wah, istriku itu waktu saya sukses, kaya, duitnya banyak, dia cinta sama saya, dia mesra banget, dia sayang. Waduh, tapi waktu saya bangkrut, ternyata juga dia tahan menderita. Dia menopang saya, dia support saya. Sekarang saya sukses lagi. Aduh, ada godaan selingkuh, ada godaan mau diajak sama orang lain. Kita mengenang kebersamaan, kita mengenang perjuangan bersama. Itu terlalu bernilai untuk dikhianati. Jadi kalau sekarang ini terjadi banyak kehilangan, maka ayo kita meresponi. Respon itulah, ya, respon kita adalah jawaban atas ujian kehidupan. Yang menentukan keluarga kita itu kuat atau tidak. Maka setiap kita harus memiliki respon yang tepat. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 11 berkata, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, tapi aku belajar mencukupkan." Karena kalau kita mencukupkan, maka Tuhan tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, saya mengajarkan hal ini berkali-kali dalam setiap sesi gitu ya, bahkan beberapa sesi saya kasih yang sama karena ini saya perlu tekankan bahwa hari-hari ini tadi saya katakan pandeminya akan lama. Kalau pandeminya sebentar, dampak ekonominya lama. Kalau cuma Indonesia yang terkena, mungkin lebih cepat. Tapi ini seluruh dunia, sehingga resesi ekonomi itu bisa global. Padahal satu negara terkena dampak, itu ada efek domino. Maka kalau saya lebih senang, ya, saya lebih senang memberikan nasihat, ayo kita siap-siap, bahwa resesi ekonomi ini akan panjang. Waktu perusahaan saya tutup, Ifadasya tutup, kami masih punya sekolah Happy Holy Kid. Tapi sekolah ini, nanti TK itu sekolah offline-nya itu terakhir. Kuliah boleh, SMA boleh. Jadi kami pun juga kena dampak, ya kan, penerimaan murid baru juga yang baru, yang TKB lulus, yang TKA atau yang playgroup berkurang. Jadi kami juga sebenarnya mengalami masalah pengurangan pendapatan. Maka saya bilang sama istri, sama anak-anak, kita rapat keluarga. Kayaknya kita harus hidup sederhana dalam jangka waktu yang lebih lama. Kita siapkan mental hal itu. Kalau ternyata Tuhan berkati lebih, itu kasih karunia.
Tapi kita keluarga ini kalau nggak menyiapkan mental sederhana, kayaknya bubar deh, berantem deh. Pasti hancur aja, pasti hancur aja. Istrinya nggak mau turun kelas, ya kan? Suaminya nggak mau turun kelas, biasa minum kopi yang 1 gelas cegluk 50.000 gitu ya. Kenapa nggak ganti kopi tubruk aja? Gitu ya kan? Kecuali kalau duitnya banyak ya, Anda punya usaha sekarang ini, wah lagi ketawa gitu. Teman-teman saya yang punya usaha aja produk kesehatan memang lagi tertawa keras gitu ya. Itu perkecualian. Tapi selebihnya menurut saya kita harus hidup sederhana. Karena hidup ini murah kok, yang mahal itu gengsinya. Jadi kalau kita tidak gengsi, maka hidup itu murah. Kita beli beras yang harganya seliter 12.000 ada. Tapi yang seliter 6.000 juga ada. Yang lebih murah lagi beli menir, tahu menir? Ya, orang-orang Jogja pasti tahu, orang Jawa tahu. Menir itu beras yang sudah hancur itu loh. Itu namanya beras paket hemat energi. Ya, nggak ngunyahnya nggak terlalu banyak-banyak. Kenapa? Karena sudah hancur. itu harganya lebih murah. Jadi beli aja udah hancur-hancuran gitu ya. Ya memang gengsi kan belinya ya. Tapi ya menurut saya beras juga nggak mahal-mahal banget. Kalau beras itu 1 liter yang paling mahal 12-15 ribu. Lalu ada orang minta-minta gitu ya, minta sumbangan, minta duit, tolong dong saya nggak bisa beli beras. Anda ke jalan jaga parkir 1 jam bisa tuh dapat 15 ribu. Anda cari toko yang lagi rame gitu ya, yang kenal teman, tetangga, adik, kakak yang usahanya mungkin lagi cukup diberkati dengan keadaan saat ini. Saya nyuci piring deh gitu ya, setengah hari, boleh nggak setengah hari aja karena saya ada kerjaan yang lain gitu. Masa nggak dikasih 15 ribu atau 50 ribu atau 100 ribu? Jadi menurut saya kita perlu hidup sederhana dan membuang sikap mental pengemis. Ya, Alkitab dengan keras berkata, kalau nggak bekerja jangan dikasih makan. Jadi tentu kalau Anda berlimpah, Anda harus menolong, tapi menolong orang yang tepat. Ya, saya mengajarkan menolong orang yang tepat. Orang yang Anda benar-benar kenal, dan kalau Anda butuh pertolongan, mintalah tolong kepada orang yang Anda betul-betul kenal. Ya, ada orang minta tolong sama saya, misalnya. Ya, terus saya tanya, kok minta tolong adikmu? Ya adik saya nggak mau nolong saya, Pak. Gitu. Ya oke, saya cari adiknya. Kenapa kamu nggak tolong kakakmu? Kakak saya males, Pak. Saya punya usaha nih, lagi laku-lakunya, tak suruh bantu nganter barang aja nggak mau. Loh kalau nganter barang, sehari tak kasih 50 ribu, kan lumayan bisa untuk hidup, beli beras, beli sayur buat anak-anaknya, 50 ribu bisa hidup loh Pak, satu keluarga kalau di Jawa Tengah ini, gitu ya kan. Lah, adiknya aja nggak mau nolong, mau dikasih kerjaan nggak mau. Ada lagi kalau di Jakarta, dikasih 100 ribu nggak mau, tapi memang disuruh kasih pekerjaan gitu ya. Adiknya aja nggak mau nolong, apalagi saya gitu. Saya bukan kejam. Tapi untuk orang seperti itu, saya pasti tidak tolong. Karena kalau saya tolong dia tidak akan berubah menjadi lebih baik. Padahal Roma 8:28, Tuhan izinkan terjadi supaya orang menjadi lebih baik. Tapi untuk yang betul-betul ditolong, ini saatnya Anda yang punya berkat untuk bermurah hati dan memberikan pertolongan. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada orang namanya Mark Zuckerberg. Anda boleh googling, maka ada ketemu ribuan foto. Dan mungkin 90% fotonya adalah kaosnya tidak bermerek. 90%. Padahal ini adalah orang yang punya Facebook, yang duitnya triliunan. Saya demen banget sama orang ini, kenapa? Sederhana banget. Saya punya idola orang-orang yang sederhana. Maafkan saya, memang saya benci sama orang-orang yang gaya hidupnya hedon, walaupun dia kaya. Apalagi pendeta dan gayanya kayak artis, kayak pejabat, penentang-petenteng, hidupnya bermewah-mewah. Maafkan saya bicara keras. Tapi memang saya harus berbicara keras untuk mereka yang tidak menjadi teladan di dalam kesederhanaan dalam situasi seperti ini. Sekali lagi maafkan saya, ya. Mari kita belajar mencukupkan yang ada, supaya dengan demikian Tuhan nanti tidak meninggalkan, seperti yang Ibrani katakan. Kalau kita mencukupkan yang ada, maka aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Nah, kalau kita tidak mencukupkan dengan yang ada, kan Tuhan meninggalkan. Kira-kira begitu logika ayat ini, ya. Maka bagian kita adalah mencukupkan dengan yang ada. Maka Tuhan memberi kekuatan. Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab, ya. Di era sekarang ini banyak orang ibadah online, ya. Ibadah online, dan dengan demikian ternyata dia bisa pindah gereja dalam hitungan detik. Ya, ini firman Tuhannya membosankan, ini nggak logis.
Ini begini, tetek, pindah channel gitu. Makanya beberapa gereja sekarang tertawa gitu ya. Pak Jarod, subscriber saya dari 2.000, 30.000. Saya dari 4.000 Pak, 40.000. Wah, ternyata beberapa pendeta tertawa. Kenapa? Subscribernya naik ya. Tapi beberapa pendeta sedih, Pak Jarod gimana Pak? Gitu, minta nasihat sekarang, pandemi udah 5 bulan. Ya telat ya, tapi ya daripada terlambat ya nggak apa-apalah. Bikin acara, bikin pelajaran yang kontekstual, yang masuk akal, yang memenuhi kebutuhan, tema yang realistis, yang dibutuhkan orang saat ini. Ya, sudah zaman susah, khotbah persembahan melulu, nagih-nagih, aduh, kayak nggak tahu situasi aja, gitu ya. Nah, oke, tapi apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah di era pandemi ini banyak orang ibadah online. Yang saya ada sedikit kekhawatiran, gitu ya. Charles Duhigg menulis buku Power of Habit, di mana kebiasaan selama 21 hari saja itu bisa menjadi karakter atau kebutuhan. Kebiasaan itu bisa jadi kebutuhan. Nah, sekarang kita bukan 21 hari, udah berbulan-bulan kita pandemi, gitu ya. Maka seharusnya masa pandemi ini melahirkan karakter baru. Maka harusnya kita membiasakan diri, kebiasaan-kebiasaan baru supaya justru keluarga itu kuat. Kebiasaan apa gitu ya? Kebiasaan saling tolong-menolong. Kebiasaan untuk rajin. Makanya harusnya suami istri ketika ada pandemi ini malah sama-sama cari uang. Istrinya mungkin selama ini dandan, nggak pernah kerja. Suaminya kena PHK, jangan menyalahkan, sama-sama kerja. Bahkan bapak misalnya, bapaknya di rumah, ya bantu ibu di dapur nggak apa-apa. Jadi ketika ada pandemi malah makin mesra, karena ada kerendahan hati si bapak untuk melakukan pekerjaan domestik. Loh, saya aja tuh tadi pagi ya sempetin loh, saya tuh pagi-pagi sempat nyapu halaman loh, saudara. Dan itu bukan selama pandemi, kalau saya itu memang punya kebiasaan, di rumah saya ada satu tukang kebun, satu tukang bersih-bersih, satu tukang masak. Saya punya pembantu 3. Tiga-tiganya nginep di rumah saya. Jadi ada service area ya, karena halamannya 1.600 meter. Jadi ada pavilion kayak gitu ya, service area setelah garasi, mereka tinggal di sana. Itu aja saya punya kebiasaan ya, apalagi kalau habis hujan, rumputnya basah, sambil nginjek-nginjek rumah basah, saya nyapu halaman. Kenapa? Ya kebiasaan baik lah, orang kampung sekarang merantau ke Jakarta diberkati, punya halaman luas, ya bangun kebiasaan. Nah itu membuat ketika masa pandemi begini, ya di rumah itu nggak, suami sudah kerjaannya duitnya kagak ada, males lagi, nah, maka itu pandemi pasti bikin orang rajin, kita perlu rajin ya. Apalagi kebiasaan yang perlu kita biasakan, doa keluarga. Saya tidak melarang Anda ibadah streaming. Ya, hari Minggu biasanya kebaktian ke gereja, maka sekarang ibadah streaming. Itu namanya nonton ibadah. Tapi yang saya sarankan sebenarnya selain hari Minggu bukan nonton ibadah, tapi ibadah di rumah. Jadi ayah, suami ngajak keluarganya beribadah. Ya, kalau itu dibiasakan, maka selama berbulan-bulan ini sudah akan menjadi kebiasaan baru, di mana keluarga terbiasa doa keluarga. Itu akan menjadi kebiasaan baru yang baik, yang keluarga jadi kuat. Karena apa? Karena ada mezbah keluarga. Keluarga yang kuat bukan terdiri orang-orang hebat, tetapi orang yang saling membutuhkan dan mendoakan sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Karena yang hebat kan bukan saya, bukan kamu, ya. Yang hebat itu Tuhan. Nah, ketika berdoa, maka keluarga itu akan merasakan Tuhan yang hebat dan saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Dengan demikian keluarga memasuki dimensi yang baru, ya, yang menjadi kebiasaan baru dan itu akan menjadi kuat sekali, gitu ya. Oke, saya akan berikan kesaksian sebelum saya serahkan moderator untuk kita masuk di sesi tanya jawab ya. Dalam masa pandemi ini, dalam suatu Zoom seperti ini, tapi di kelompok lain ada seorang bapak kesaksian. Pak Jarod, saya ini pengusaha ya, karena waktu itu dia seorang full gospel businessman. Saya juga imam dalam keluarga. Jadi selama ini saya suami yang menjadi imam. Saya sering berkata kepada istri dan anak-anak, saya akan cukupi kebutuhan kalian karena saya pengusaha. Saya juga akan doakan kalian
Ya, karena papa ini hamba Tuhan, melayani bisnis. Jadi papa mencukupkan kebutuhan, papa mendoakan, memberkati, mesbah keluarga, bikin renungan. Wah, hebat banget ini bapak, ya. Terus suatu ketika bapak ini kena COVID. Ya, dan kena COVID udah sampai level sesak nafas. Dan selama sakit itu maka istrilah yang merawat. Dan hebatnya istrinya nggak ketularan. Ini saya dapat cerita serupa ini banyak loh ya. Pendeta Tony Mulya itu kena COVID. Ya, inap di rumah. Dan istrinya yang merawat. Istrinya juga tidak ketularan. Pak Roni Daud 14 hari dirawat COVID, positif COVID, dan dirawat di rumah sakit. Istrinya juga merawat. Dan juga tidak ketularan. Masih ada lagi pendeta ya Frankie ya, itu kena COVID, suami istri tapi dua-duanya kena. Ya. Suaminya tergeletak, istrinya OTG. Tapi positif COVID, tapi OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, tapi di swab, paru-parunya di ronsen, positif. Tapi OTG. Saya pikir betapa hebatnya ya perempuan. Ketika terkena aja OTG. Merawat suaminya nggak ketularan. Nah ini si bapak ini yang kembali kesaksian tadi, bapak yang hebat ini, pengusaha hebat, imam dalam keluarga ini, COVID sesak napas. Istrinya merawat tidak ketularan. Ketika sesaknya mencapai puncaknya, itu sampai ibunya itu buka mulutnya, diganjel pakai sendok, diberikan nafas buatan, dikasih semprot oksigen, dengan jarak yang sangat dekat, dan tetap tidak ketularan. Itu bapaknya itu sampai pada pengertian, Mah, aku butuh doamu, aku butuh pertolonganmu. Dia butuh istrinya, butuh pertolongan istrinya, butuh dirawat istrinya, dia memohon, dia butuh benar. Singkat cerita, bapak ini sembuh, lalu makanya bisa kesaksian. Dia belum pernah pada level membutuhkan istri seperti saat itu. Karena selama ini dia adalah suami supplier, ya kan? Mensuplai kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan istri, mendoakan. Tiba-tiba pandemi ini membuat dia pada pengalaman, level dan momentum, aku butuh istri saya. Aku butuh doa istri saya. Selama ini kan saya doakan kamu, saya kepala keluarga yang mendoakan. Ya, nggak salah sih, tapi keluarga tuh setelah pandemi ini, dia bercerita bahwa saya belum pernah hidup pada level di mana saya tuh butuh istri saya. Dan pandemi ini menyadarkan betapa saya tidak hebat banget. Maka keluarga yang kuat bukan terdiri orang yang hebat, tetapi keluarga yang saling membutuhkan. Nah, kalau pandemi ini bisa membuat kita saling membutuhkan, sehingga suami istri merasa saling dibutuhkan, orang tua anak merasa saling dibutuhkan. Tuhan izinkan kita masuk dalam kondisi yang tidak baik, supaya kita saling membutuhkan. Makanya ketika keadaan tidak baik, berperanlah menolong. Berperanlah positif. Sehingga kita bisa masuk pada level di mana kita betul-betul sadar. Selain kesadaran, pengalaman. Dan sikap, respon. Aku butuh kamu. Nah ketika saling membutuhkan, maka disitulah keluarga menjadi kuat. Ya. Saya tutup dengan informasi, karena nanti saya akan live duluan ya, 5 menit terakhir, maka saya mencuri waktu untuk informasi. Ya, bagi Bapak Ibu yang ikut seminarnya berbayar, ya, karena ini seminar pesertanya ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, yang bayar nanti mendapat buku ini, Pemulihan Pria Sejati Wanita Bijak, karena yang saya sampaikan ini paling banyak esensinya di sini. Tapi bagi yang ikut gratis dan mau mendapatkan buku saya lewat Andi Offset, ya panitianya di sini adalah Majalah Bahana, ya satu grup ya Majalah Bahana di bawah Andi Offset. Maka buku saya itu ada 8 ya paling tidak yang ada stoknya ya yang ada saat ini. Ini yang buku-buku saya yang diterbitkan oleh Andi Offset. Yang cocok untuk masa pandemi sebenarnya selain pemulihan pria sejati wanita bijak supaya hubungannya kuat, kuasa cinta ini bukan soal pacaran. Ya, buku kuasa cinta ini bagaimana kita bekerja dengan cinta, melayani dengan cinta. Maka sebenarnya saya rekomendasi juga buku kuasa cinta. Di mana kita bisa menghadapi bekerja dengan cinta, melayani dengan cinta, itu buku kuasa cinta.
Sukses through excellent spirit itu pelajaran mengenai sikap-sikap yang luar biasa menghadapi masalah. Maka sukses through excellent spirit juga sebenarnya saya rekomendasi kalau Bapak Ibu yang ikut seminar tidak berbayar gitu ya, tapi setelah mendengar seminar ini saya mau dapat bukunya gimana? Nah, nanti hubungin panitia ya. Maka buku yang Sukses Through Excellent Spirit dan Kuasa Cinta itu saya rekomen. Tapi buku yang diberikan kepada peserta berbayar adalah Pemulihan Pria Sejati dan Wanita Bijak. Ya, buku yang lain kalau mau boleh juga. Oke, Tuhan memberkati. Itu dari saya dan kita akan masuk di sesi tanya jawab sampai jam 12 ya. Tuhan memberkati. Halo. Ya. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Moderator suaranya masih belum bunyi. Suaranya Bu, suaranya. Ya, Suaranya Pak, unmute, masih belum ada bunyinya suaranya. unmute, unmute. Belum di-unmute itu. Iya, mohon maaf sebelumnya. Saya ambil alih dulu. Mbak Leni, mohon suaranya di-unmute dulu Mbak Leni. Dibuka dulu suaranya. Halo? Mas Matthew? Mas Matthew, suaranya Mbak Leni tolong di-unmute. Oke, sudah. Kami persilakan Mbak Leni untuk melanjutkan. Oke. Oh ya, so mungkin buat para webinar ini yang ingin mendapatkan Bahana Agustus dan Renungan Agustus hanya seharga Rp25.000, akan berlangsung sampai jam mungkin 11.15 atau sampai jam 12. Ini ada pertanyaan mungkin Pak Jarod. Ini mungkin untuk Pak Jarod langsung ya ini. Pak Jarod, apakah boleh tahu Zoom Sydney? Oke, saya jawab private, udah saya chat. Udah menjawab langsung ya. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, mungkin ini ada satu penanya yang mungkin di sini adalah di satu sisi masa pandemi membuat satu kebiasaan baru yaitu sering mezbah keluarga. Namun membuat anak-anak malas datang ibadah di gereja, justru lebih menikmati ibadah online. Nah, bagaimana caranya supaya kebiasaan buruk ini tidak menjadi kebiasaan yang permanen? Bagaimana Pak Jarod? Bagi saya itu bukan kebiasaan buruk, itu kebiasaan baik. Memang kita harus menyesuaikan ya. Kenapa saya buat kebiasaan baik? Ya, terutama bukan ibadah online-nya ya, ibadah rumah tangganya itu loh. Gereja mula-mula itu ibadah di rumah-rumah. Ya, Anda baca Alkitab Kisah Rasul. Baca Alkitab. Nah, bagi saya Alkitab itu bukan dongeng, bukan cerita. Tapi bagi saya itu hukum. Harusnya gereja itu ibadah di rumah-rumah. Kekuatannya di situ. Kalau dulu di Choyonggi ada sistem gereja sel atau almarhum Pak Yerim Yarim, ya almarhum Yerim Yarim mengajarkan mengenai gereja sel. Jadi gereja itu esensi utamanya harusnya sel group. Gereja itu kekuatannya harusnya ibadah di rumah-rumah, di mana para rasul ke rumah-rumah, hamba Tuhan, pelayan Tuhan ke rumah-rumah, lalu mereka beribadah di rumah-rumah.
Mujizat ada di rumah-rumah, doa ada di rumah-rumah, kegerakannya ada dari rumah-rumah, pertobatan terjadi di rumah-rumah, kesembuhan terjadi di rumah-rumah. Itu. Nah, ibadah raya itu celebration. Hari Minggu itu perayaan. Kalau yang datang 1.000 orang, 500 orang, itu kan ibadah raya itu menjadi semacam perayaan. Padahal gereja itu persekutuan. Mana bisa persekutuan antara ribuan orang? Maka gereja itu harusnya adalah yang di rumah-rumah. Itulah gereja yang sebenarnya. Atau esensi dari gereja adalah persekutuan kecil, kelompok sel, sel group, family altar, care cell. Ya, tiap gereja punya nama lain-lain. Itu harusnya menjadi esensi gereja. Ketika gereja itu esensinya, terjadi pertumbuhan. Tapi tiba-tiba gereja ini berbelok arah, menurut saya, ya tidak normal. Menjadi gereja gedung. Lalu menjadi yang utama adalah acaranya. Sound systemnya harus hebat, lightingnya harus bagus, cari pembicara yang lucu, musiknya menjadi keren. Bukan cuma lighting, ada smoke effect dan macam-macam. Waduh, gereja menjadi pertunjukan atau menjadi entertain business. Maka corona datang, COVID datang, menormalkan gereja. Supaya gereja kembali normal seperti gereja di Alkitab, yaitu ibadah di rumah-rumah. Jadi kalau menurut saya, ibadah di rumah itu kebiasaan baik sekali dan alkitabiah. Ya, yang buruk itu kebiasaan ibadah raya yang seperti entertain business, lalu gereja kayak perusahaan, mengelola gereja kayak kelola perusahaan. Itu yang tidak baik. Nah, sekarang maka menurut saya masa pandemi ini yang dibangun itu ibadah di rumah. Ya, kalau hari Minggu nonton streaming itu sebenarnya harusnya itu tambahan, ya. Tapi yang utama gereja, pendeta, sistem harus membangun gimana jemaatnya itu mengadakan ibadah di rumah-rumah. Gereja mendistribusi bahan untuk ibadah di rumah-rumah. Supaya sel grup di rumah-rumah berjalan, maka pendeta gereja mengorganisir ini bahan pendalaman Alkitabnya, ini bahan ibadahnya, ini bahan doanya, gitu. Nah, kalau itu kuat, menurut saya nanti begitu pandemi selesai, ibadah raya tetap berjalan. Kenapa? Ini celebration. Ini adalah untuk pengagungan. Dalam ibadah di rumah, kita tidak dapat suasana seperti perayaannya. Kemenangan, pesta kemenangan, merayakan kebangkitan Tuhan. Untuk fellowship skala besar. Manusia butuh skala besar dan skala kecil. Gereja perlu skala besar, skala kecil. Dalam skala kecil itu terjadi pendalaman. Terjadi interaksi yang intim, terjadi fellowship, terjadi saling menguatkan. Nah, ini yang harusnya kesempatan pandemi ini, yang esensi gereja sel ini dijadikan sebuah kebiasaan supaya jadi kebutuhan, menjadi DNA gereja, yang gereja di Alkitab itu seperti itu. Dan ibadah minggu itu optional, itu tambahan. Nah, kalau gereja selnya kuat, nanti begitu pandemi selesai boleh ibadah offline lagi, saya yakin ketua-ketua sel akan dengan mudah menggerakkan kembali. Ayo kita berjumpa kembali, gitu ya. Saya percaya ya, itu menjadi hal yang akan mudah. Tapi kalau esensi selnya nggak dapet, lalu terbiasa nonton streaming, maka nanti pasti akan pindah yang tontonannya bagus. Makanya pandemi ini kesempatan. Ya, untuk gereja introspeksi, ya refleksi apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Yang belum melakukan yang seharusnya, ayo dilakukan. Karena keadaan nggak bisa dilawan. Pandemi ini nggak bisa dilawan. Zaman berubah tuh nggak bisa dilawan. Generasi milenial punya perilaku seperti itu kenyataan. Tinggal gereja bagaimana harus menyiasati hal ini. Ya, menurut saya gitu ya. Maka kuatkan ibadah keluarga atau komsel. Dan sehingga mereka tetap dibina di situ. Maka ketika pandemi selesai, kok saya percaya, ya mereka akan berkumpul kembali. Tapi kalau pembinaan konselnya nggak jalan, lalu mereka hanya nonton streaming, tontonannya nggak bagus, mereka pindah channel. Nah, maka tadi saya ingatkan, ya pendeta juga bisa kehilangan jemaat loh. Tapi jemaat itu tidak hilang di hadapan Tuhan, karena dia pindah ke kandang yang lain. Yang Tuhan Yesus juga. Nah sekarang kan, anak sekarang itu kan logis-logis ya, anak milenial itu logis banget gitu. Saya nggak lari dari Tuhan kok.
Wong di gereja yang sana juga ada Tuhan Yesus juga. Malah saya bertumbuh di situ. Nah, makanya ayo para hamba Tuhan kalau yang melihat acara ini ya, kita ini keadaan, ini pandemi membuat kita semuanya sekarang harus sungguh-sungguh. Yang bisnis, bisnis sungguh-sungguh. Yang keluarga, keluarga sungguh-sungguh. Yang kerja, kerja sungguh-sungguh. Yang melayani, melayani sungguh-sungguh. Yang melayani sungguh-sungguh, gak kekurangan pelayanan. Saudara ya. Semua orang butuh kehidupan kita. Butuh kesaksian kita, butuh konsep kita. Sama juga gereja yang sungguh-sungguh melayani. Jemaat akan butuh juga kok. Ya. Jemaat akan butuh firman Tuhan, butuh pengajaran. Mereka butuh keselamatan. Jadi selama dunia ini berputar, kebutuhan tidak berubah. Hanya cara mendapatkan kebutuhan. Orang tetap makan, beli beras, beli sayur, cuma belinya mungkin online, gitu ya. Yang bisa dibeli online. Jadi orang tetap beli baju, tapi nggak ke toko, takut ketularan. Ya. Yang di kota-kota besar di luar negeri, mereka, waduh, malah harus mutlak online. Tapi mereka bukan pasar sepi. Manusia 8 miliar di muka bumi, maka pasar tidak berkurang. Cara belinya yang berubah. Nah, sama juga gereja. Menurut saya manusia butuh damai sejahtera, butuh keselamatan, butuh Tuhan, butuh sukacita. Cuma cara mendapatkannya bagaimana dan di mana. Dulu kan orang pergi ke toko, jadi pelanggan setia. Tiba-tiba ada online, nggak ada pelanggan setia. Istilahnya millennials itu tidak setia. Toko yang satu lebih murah, dia pindah. Dia beli tiket.com 1 juta, Traveloka 1 juta kurang 5.000, dia pindah. Dia Traveloka 1 juta, tiket.com nanti lebih murah. Orang pindah-pindah gitu, itu biasa. Padahal beli tiket yang harganya 2 juta, hanya beda 5.000 dia pindah. Kenapa? Milenial tidak setia, mereka logis. Nah sama juga, cuma dulu orang pindah gereja itu, kan suaminya pengen pindah, istrinya enggak. Istri pengen pindah, suaminya majelis. Tiba-tiba online. Dengan online ini orang pindah gereja nggak ketahuan. Orang pindah gereja nggak ketahuan. Masalahnya begitu offline nanti, gereja mana yang rame, gereja mana yang sepi. Nah, kalau saran saya, ayo semuanya saat ini. Semua gereja, ayo kita melayani sungguh-sungguh, berikan yang terbaik buat jemaat. Berikan pelayanan yang sungguh-sungguh. Apa yang mereka butuhkan saat ini. Ajarkan mereka apa yang mereka butuhkan. Itu bisa didapat lewat streamingnya, dan juga materi yang diperdalam di konselnya. Maka gereja yang melayani sungguh-sungguh tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ya, menurut saya tidak perlu khawatir. Pasti kalau kita memberikan yang mereka butuhkan, ya, sama juga yang bisnisnya sungguh-sungguh, produknya bagus, unik, maka harganya realistis karena milenial sekarang logis. Zaman dulu orang tidak bisa membandingkan produk satu dengan produk yang lain. Mau bandingin ke pasar yang lain, parkirnya 10.000, harganya cuma beda 5.000. Sekarang bandingin harga cuma tik, ya lebih murah. Oke, pindah, beli yang itu. Gitu, ya kan? Memang orang sekarang suka membanding-bandingkan. Termasuk membanding-bandingkan dogma, pengajaran. Kita nggak bisa melarang, karena memang itulah komunitas hari ini. Itulah masyarakat hari ini. Itulah teknologi hari ini. Tinggal sekarang kita bagaimana melayani sungguh-sungguh. Ya, oke, terima kasih. Mungkin yang disebutkan oleh Pak Jarod seperti tadi yang telah dijelaskan juga bahwa bukan hanya menonton streaming online saja ya Pak ya, tapi kita juga harus mengadakan sendiri mezbah keluarga itu untuk supaya kita makin intim dan makin bertumbuh dengan Tuhan. Yang pertanyaan yang kedua dari Pak Dwi Susanto, Pak Jarod, bagaimana caranya di pandemi ini supaya kuat dan bertahan dalam keluarga? Ini sebenarnya adalah tema yang kita bahas hari ini, tapi Pak Jarod mungkin bisa menyampaikan ya tips-tips praktis atau mungkin yang mudah kita jalankan selama masa pandemi ini. Ya, sebelum saya menjawab, saya lihat sebentar tadi di chat ya, ada yang nulis private ke saya. Nah, sebaiknya tulisannya private ke host ya, supaya saya tidak sibuk membaca pertanyaan, tapi saya bisa fokus pada mendengar pertanyaan yang dibacakan host, lalu saya menjawabnya ya. Jadi nanti yang bertanya bisa di copy paste, yang tadinya private ke saya, alihkan aja kalau pengen private ke host ya. Karena tidak lihat ada yang lihat biar saya bisa
konsentrasi menjawab ya. Oke, saya jawab. Hal-hal praktis supaya kita keluarga kuat pada masa pandemi. Ini. Tadi saya ulangin lagi supaya karena mungkin tadi saya menyampaikannya presentasinya kepanjangan ya, jadi malah poin-poinnya jadi nggak dapat. Supaya keluarga kuat, maka pertama sadar bahwa keadaan mungkin bisa lebih buruk. Kita harus siap-siap. Yang kedua, apapun yang terjadi, hadapi sehati suami istri. Saya kebakaran, kami hadapi sehati suami istri. Kami kehilangan, kami sehati suami istri. Dari yang poin terakhir tadi, ya cerita bagaimana pengusaha, suami yang hebat, tiba-tiba diizinkan Tuhan kena COVID, lalu membutuhkan. Apa esensinya? Keluarga yang kuat itu yang saling membutuhkan. Makanya justru dalam masa seperti ini, keluarga harus saling membutuhkan. Karena orang bahagia itu kalau dibutuhkan. Malah jangan begini, aku tuh nggak butuh kamu gitu ya, suami malas begitu. Nah, tapi aku butuh kamu. Mungkin suaminya malas, ayo diajak rajin dong, gitu ya. Jadi mungkin istrinya, misalnya ada kasus yang lain. Kasus yang lain suami bangkrut. Istrinya berbaik hati. Selama ini dia menjadi nyonya rumah yang bahagia ya karena segalanya tercukupi. Tiba-tiba suaminya bangkrut. Dia bukan marah gitu ya. Aku punya talenta masak. Dia bikin makanan. Ya. Lalu dia butuh suaminya, aku butuh kamu buat ngantar makanan. Akhirnya suami istri bahu-membahu bekerja untuk survival, bisa hidup ini. Dan ternyata bukan cuma survival, diberkati. Jadi keluarga akan kuat kalau saling membutuhkan. Anak misalnya, sekarang tadinya mungkin nggak terlalu butuh orang tuanya. Kenapa? Karena pergi sekolah, ada gurunya. Tiba-tiba nggak boleh sekolah. Orang tuanya harus mendampingi. Ma, aku butuh mama. Gitu. Nah, jadi orang tua yang dibutuhkan itu senang. Jangan merasa direpoti. Ya, kan sekarang sekolah juga fleksibel. Jadi ada sekolah yang misalnya, kalau kami ya, sekolah Happy Holy Kid, tadinya playgroup itu kan jam 8 sampai jam setengah 11. Begitu sekolah di rumah, ada ibu yang bisanya mendampingi itu jam 2. Bahkan ada yang mendampinginya malam. Maka pihak sekolah menjadi fleksibel. Tugasnya ini, nanti belajarnya pokoknya yang penting tugasnya selesai mewarnai, dipotret, dikirim lewat WA. Gitu. Jadi tidak harus ikut Zoom pagi. Yang tidak ikut nggak akan kena penalti, tapi pagi tetap diadakan Zoom bareng-bareng. Loh, anak TK itu sekolah lewat Zoom. Wih, anaknya mandi pagi-pagi, pakai seragam. Loh, semangat juga loh. Gitu. Ya, semangat 10 menit. Berikutnya udah jenuh gitu. Makanya nggak bisa lama-lama, kecuali gurunya kreatif. Wah, menit ke-10 diajak nari depan Zoom. Waduh, ada yang bikin ada yang kreatif lagi. Ya, nanti sore ikut Zoom lagi ya. Kita akan Zoom-nya direkam, masuk YouTube-nya sekolah loh. Waduh, anak dikompori. Jadi kayak artis masuk TV-nya sekolahan ya kan. Nama YouTube-nya namanya misalnya Happy Holy Kid TV gitu ya. Wah, anak juga semangat. Loh, jadi ternyata anak kecil bisa ikut Zoom juga, seneng lagi. Tapi anaknya masih TK, nggak bisa nyalain Zoom-nya, ya kan? Ma, aku butuh mama. Nah, sekarang mamanya nih dibutuhkan tuh seneng atau merasa direpotin? Kalau ibunya merasa seneng, dibutuhkan, dan anaknya semakin butuh mamahnya, maka orang tua anak ini akan makin intim loh. Relasinya makin kuat. Karena anak tadinya nggak merasa butuh-butuh banget mamanya. Tapi sekarang jadi merasa butuh banget. Jadi orang itu akan kuat kalau saling membutuhkan dan dibutuhkan. Maka pada masa pandemi ini, milikilah kebaikan hati. Respon yang baik. Ya, respon yang positif. Saya nggak menambahi poin baru aja, supaya nanti malah nggak tambah mumet gitu ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, saya katakan bahwa respon kita itu akan menjadi penentu. Keluarga kita kuat atau hancur. Maka tadi saya ajarkan, keadaan ini perlu diresponi. Respon yang baik justru akan memperkuat relasi. Kalau responnya salah, menghancurkan relasi. Maka kita perlu belajar meresponi yang baik, maunya kebaikan hati. Supaya intinya keluarga itu kuat, relasi itu kuat ketika saling membutuhkan. Nah, kan kita pandemi ini membuat kita tidak bisa sendirian. Tuhan akan mengizinkan keadaan-keadaan yang membuat kita sebenarnya tidak bisa sendiri. Dan jangan merasa jadi pahlawan sendiri lalu nggak butuh. Suaminya kena PHK, istrinya punya usaha, usahanya maju, lalu malah jadi nggak butuh suami, lalu malah diceraikan. Loh, ada loh, ini kan pertanyaan kemarin di majalah Bahana yang saya jawab bulan lalu atau yang saya jawab bulan ini untuk terbit bulan depan gitu ya. Jadi suaminya kena PHK, istrinya malah ninggalin suaminya. Harusnya jangan ninggalin.
Kalau suami istrinya ini mungkin usahanya maju, minta tolong suami bantu. Karena suami pasti bisa berperan. Nggak bisa, Pak, wong dia itu kalau saya suruh nganter barang, hampirnya itu loh, Pak, lebih lama, Pak. Nongkrong dulu di kopi, di warung. Ya sudah, jangan suruh nganter barang, ya kan? Beli barang. Waduh, Pak, mau beli barang itu salah, Pak. Beli cabai, beli kentang itu ya, yang dibeli itu yang salah, Pak. Ya sudah, jangan beli barang gitu. Suruh ngitung duit, lah dia ngitung nggak teliti loh, Pak. Angkanya salah melulu. Ya sudah, jangan bantu ngitung duit. Ini apa, Pak? Beli barang nggak bisa, nganter barang nggak bisa, ngitung barang nggak bisa. Wong suami saya itu marah-marah melulu, Pak, galak banget. Oke, kalau dia galak, minta bantuan dia jadi tukang tagih. Ya. Nah, jadi pokoknya nih aja, manfaatkan setiap keluarga, setiap anggota keluarga diberdayakan. Pasti setiap orang itu punya sebuah kemampuan sehingga dia bisa berkontribusi. Nah, setiap orang akan bahagia kalau bisa berkontribusi, dan keluarga kuat kalau setiap pihak berkontribusi. Karena itu, libatkan setiap pihak. Libatkan setiap anggota keluarga. Bikin rapat keluarga. Ada masalah yang kita hadapi bersama-sama. Masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah apa saja, lalu kita hadapi bersama-sama. Maka saya percaya itu akan menjadikan keluarga kita semakin kuat. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang tadi menyampaikan pesan privat ke Pak Jarod untuk dikirimkan ke host langsung supaya bisa saya bacakan. Saya sendiri juga ingin menanyakan mungkin terkait dengan banyak karena saya juga mengampu konseling keluarga yang Pak Jarod sebagai kolumnisnya. Jadi salah satu mungkin yang banyak ditanya itu adalah mengenai boleh nggak sih kita berutang dalam kondisi seperti ini, apalagi dalam kondisi seperti ini ketika misalnya suami atau istri sudah tidak bekerja lagi sehingga pemasukan berkurang gitu. Apakah boleh dan apa hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan supaya tidak membuat rumah tangga menjadi berantakan, karena kita tahu utang ini agak berbahaya gitu ya Pak ya. Oke. Silakan Pak. Ya, tadi saya sempat sambil mendengarkan membaca chat yang private. Oke, nanti saya jawab kalau belum di copy paste ke yang host ya. Oke. Ya. Alkitab mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi kita belajar diajarkan oleh firman Tuhan untuk mencukupkan dengan yang ada. Kita juga tidak diajarkan untuk berhutang. Kalau membeli piutang, kalau orang itu memang mau memberi, jadi begini, soal berhutang dulu. Berhutang boleh kalau itu dalam kapasitas yang memang secara ekonomi itu visible, layak. Contoh, misalnya kita punya gaji 10 juta, lalu kita kredit mobil cicilannya 3 juta, itu pasti nanti disetujui, karena biasanya cicilan itu 1/4 atau maksimum 1/3 kali gaji. Jadi sebenarnya ini berhutang ini adalah cara pembayaran, tapi dia punya kemampuan mencicil, itu maka berhutang seperti itu boleh. Atau misalnya bisnis, lalu usahanya maju, ya, usahanya bagus, mau dilipat gandakan omsetnya, dan mau utang. Nah, makanya kalau utang pasti kan ada agunan. Tanahnya nilainya 100 juta, diagunkan mungkin dapat 40 atau 50 juta, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh misalnya tanahnya 100 juta, waktu bikin agunan di mark up menjadi 1 miliar sehingga bisa utang 300 juta. Nah, maka dosanya pada mark up-nya tadi. Utang untuk produktif, itu pasti boleh. Yang tidak boleh itu utang untuk konsumsi. Ya, misalnya punya income 500.000, punya income 1 juta, tapi gaya hidupnya 2 juta, lalu yang 1 juta ngutang-ngutang. Kenapa kita nggak hidup dengan gaya hidup 1 juta? Ada tuh tukang parkir di pinggir jalan, tukang parkir tetangga sebelah, mungkin misalnya malah hidupnya dengan 500.000 gitu ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang hidupnya jauh di bawah kita, mereka bisa hidup dengan income yang lebih rendah. Maka tadi saya katakan hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Nah, tapi gimana Pak kalau kenyataannya Pak, memang saya hidup sudah di level paling bawah pun nggak cukup. Nah, maka yang pertama kan kita
pertanyaan saya lagi Mas ini, bener nggak kita sudah menurunkan level yang paling bawah gitu loh. Jadi misalnya minum ya. Kalau nggak sanggup minum kopi, kenapa nggak minum air putih aja gitu? Nanti minum air putih sehat juga kok. Jadi yang terbiasa minum kopi, kalau nggak minum kopi pusing gitu ya. Tiba-tiba mungkin selama 2 bulan nggak minum kopi malah jadi bebas adiksi gitu ya. Jadi tapi kalau minum air aja nggak bisa gitu ya. Ya jangan beli aqua dong, rebus sendiri itu air. Jadi kita memang betul-betul tidak beli aqua pun nggak sanggup. Ya sudah, itu air keran direbus aja pasti lebih murah gitu ya. Kita hidup benar-benar yang sampai pada level yang paling bawah. Nah, kalau itu nggak sanggup, maka kita perlu kerja yang lebih keras. Jadi kerja yang lebih keras di mana suami, istri, anak dilibatkan untuk bekerja. Kalau saya ini dulu mantan orang miskin, makanya dulu ibu saya guru SD. Saya waktu SD dulu jualan es lilin. Maka waktu itu ada orang konseling sama saya, Pak, saya ini kekurangan. Dia cerita bahwa 1 bulan butuhnya 2 jutaan, sedangkan kerja cuma dapat 1,5. Ya saya akan pinjam selama 5 bulan pandemi ini, 1 bulan 500.000. Saya bilang jangan, turunkan levelnya. Kalau perlu anaknya disuruh bantu jualan, nanti dia minder Pak, dibully sama temennya. Kalau saya sih, waktu saya kecil dulu, saya jualan es lilin, dan kalau toh dibully karena saya jualan es lilin, memang saya dibully gitu ya, tapi justru menghasilkan sikap mental baja. Jadi ajari anak untuk tidak malu jualan, tidak malu kerja. Kalau perlu orang tuanya bikin singkong, digoreng, titipin di warung-warung, anaknya yang nganter gitu ya. Kenapa harus malu ngajari anak bekerja? Anak saya belum bangkrut nih, ya saya mau cerita nih. IFA dahsyat masih dahsyat. Kami waktu itu sebelum bangkrut, kami IFA ini pegawai kami hampir 300 orang. Stokis kami di 230 kabupaten. Ya, jadi omset kami puluhan miliar setiap bulan. Lalu anak saya berangkat kuliah ke Melbourne. Saya bilang sama dia, Papa hanya subsidi $1.000 per bulan. Di sana tuh kos-kosan sebulan 1.000. Jadi makannya butuh 1.000 lagi. Saya bilang, kamu nggak dapat beasiswa. Ini anak yang paling kecil. Paling kecil biasanya manja kan. Saya bilang, kamu hanya dikasih Papa $1.000 sebulan. Makannya terserah kamu. Ya, mau nyuci piring kayak, mau di restoran kayak gitu. Akhirnya dia mencoba ngelamar kerja. Ya namanya masih mahasiswa, mau kerja apa? Ya bisanya kerja di restoran, nyuci piring. Dia hitung-hitung sih bakal dapat $1.000 sebulan, tapi dia nanya sama saya, Pak Jarod itu dikenal pengusaha sukses, pemilik IFA dahsyat, pegawainya ratusan, anaknya nyuci piring, Papa nggak malu nanti? Saya bilang sama anak saya, Papa malu kalau kamu jadi pengemis, Papa malu kalau kamu hidup bermanja-manja, Papa malu kalau kamu hidup berutang, Papa nggak malu kamu nyuci piring. Jadi akhirnya anak saya kerja nyuci piring ya di Melbourne. Ya. Jadi masalahnya kadang kita itu hidup terlalu gengsi gitu ya. Jadi jangan malu anaknya jualan es lilin, jangan malu anaknya nganter barang. Ya, nah, zaman sekarang ini bisa nganter ini reseller jualan apa saja, ibunya jangan malu. Nanti kalau sudah dapat laku, jadi kalau malu ya repot gitu ya. Maka kalau saya mengajarkan untuk hidup jangan utang. Ya, untuk hidup jangan untuk konsumsi jangan utang. Karena zaman sekarang ini, walaupun zaman-zaman susah, saudara ya, namanya nganter barang, ya, itu paling nggak bisa dapat 50.000 satu hari. Sedangkan beras, itu 1 liter yang paling bagus, 12.000 itu udah bagus banget. 6.000, 7.000 dapat 1 liter beras. 6.000, 7.000 1 liter, itu kalau dimasak bisa untuk makan satu keluarga. Jadi sebenarnya hidup zaman sekarang ini, kalau untuk bertahan hidup, ya, nah tinggal lauknya. Cari yang paling murah, itu ikan asin, itu protein tinggi. Atau telur, itu juga masih cukup bagus. Gitu ya. 50.000, anak 3 bisa makan sekeluarga 1 hari. Memang cuma nasi, telur, nasi, ikan asin. Ya. Sayurnya, beli sayur yang murah. Ya, kalau perlu, metik-metik daun di mana. Gitu ya. Sampai level itu enggak bisa, tadi 1 orang kerja nganter barang. Gimana kalau suami istri nganter barang? Gimana kalau anaknya suruh kerja? Jadi kalau menurut saya itu saya punya prinsip jangan ngutang. Karena saya sendiri waktu tahun 90 menikah, saya bilang sama istri saya, enggak boleh pinjam uang papa mama. Kamu nikah dengan saya, kamu hidup dengan cara saya. Saya ajak istri saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta,
kontraknya 450.000 untuk 6 bulan. Manajer yang lain itu kontrak rumah 10 juta 1 tahun. Saya nggak mau. Ya, saya ajak istri saya hidup di rumah bedeng 6 kali 6 meter persegi, lompat parit, kebun pisang, motor aja nggak bisa lewat. Pinggir kuburan Kuningan. Kenapa? Karena saya berpuluh-puluh tahun jadi orang miskin. Lalu saya menikahi orang Tionghoa, cantik, putih, imut-imut, anak gembala, jemaatnya hampir 1000. Saya nggak peduli bapaknya siapa, mertua saya siapa. Saya bilang, kamu nikah dengan saya, kamu hidup gaya saya. Kita harus hidup sesederhana mungkin, supaya kita bisa nabung. Nanti kalau kita nabung, ada peluang usaha, kita punya modal. Maka kalau bicara hidup sederhana, saya bertahun-tahun hidup miskin, sederhana karena miskin, tapi setelah diberkati tetap sederhana. Dan saya menentang yang namanya utang untuk konsumsi. Tapi yang saya ajarkan, hiduplah dalam level yang paling minim. Nah, kalau terpaksa Pak, ini saya hidup di negara, di kota di mana saya nggak bisa seperti di Indonesia, bisa tanam, ya saya di rumah saya ini tanam daun kelor. Jadi saya daripada beli bayam, saya petik daun kelor. Saya itu setiap hari kalau Pak makan telur, setiap pagi itu telur campur kelor. Jadi saya sekarang juga lagi mencoba ya untuk hidup sesederhana mungkin. Walaupun saya punya duit lebih, tapi saya mau jadi kayak uji coba gitu loh ya. Hidup hemat gitu. Satu pohon kelor itu dipakai sekeluarga nggak habis-habis gitu ya, karena dia tumbuh terus, itu murah sekali. Nah, Pak, tapi saya tidak hidup di kota seperti Bapak gitu, punya halaman bisa nanam daun kelor untuk dibikin sayur. Nah, kalau kita misalnya sampai hidupnya itu benar-benar nggak bisa, maka kita akan ya minta tolonglah kepada orang yang kenal. Seperti adik saudara, kakak saudara. Kalau sampai adik kakak nggak mau nolong, ada yang aneh di sini. Jadi kalau Anda mau minta tolonglah orang yang betul-betul Anda kenal. Jangan sampai gara-gara ngutang-ngutang ini, sudah nggak ngasih utang, orang yang Anda mintai tolong itu malah ngomong kemana-mana. Wah, dia itu orangnya nggak bener nih, nama Anda rusak. Jadi ketika betul-betul harus utang, ya, kalau nggak mati nih misalnya begitu, maka mintalah tolong kepada orang-orang yang memang layak Anda mintai pertolongan dan dia mau menolong. Dan saran saya itu orang dekat. Ya, orang dekat saudara, sahabat saudara, orang tua, adik dan kakak. Jangan ke gereja ke Pak Pendeta minta tolong, jangan mencari hubungin siapa lagi minta tolong. Nanti Anda tambahkan kecewa karena nggak ditolong. Ya, jadi saran saya untuk berutang ini hanya boleh berhutang kalau memang tadi saya bilang secara ekonomi memang visible. Anda bikin minuman jamu, jahe, apa segala macam. Wah, omsetnya banyak banget ini. Permintaannya lebih banyak sehingga nggak bisa mensuplai karena butuh modal. Anda utang nggak apa-apa. Karena itu utang produktif ya untuk melipat gandakan omset sehingga memang butuh pinjaman modal. Dan usahanya sudah pasti, sudah jalan. Ya, ini pasti bisa bayar gitu ya. Nah, maka Anda boleh gitu. Itu utang yang nggak boleh itu hidup dari utang. Akhirnya ngutang-ngutang gitu ya. Pakai kredit card. Tiap akhir bulan bayarnya minimum payment. Itu bunganya 3-4% sebulan, Saudara ya. Padahal kita nabung loh. Itu berapa 40-50% setahun bunganya kalau Anda bayar minimum payment. Anda boleh pakai kredit card hanya untuk alat membayar. Akhir bulan bayar full. Kalau nggak bisa bayar full, jangan beli yang melampaui kemampuan membayar. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jarod. Apakah ada mungkin pertanyaan yang masuk ke privat kepada Pak Jarod? Mungkin oke, kalau gitu saya jawab ya. Ada yang bertanya kepada saya begini, Pak, anak saya single parent, seorang ayah. Jadi ini yang bertanya kepada saya, dan seorang ayah. Lalu, Mbak, saya boleh bertanya nggak, Mbak? Oke, saya jawab dulu sebentar ya. Saya singkat aja. Yang bertanya private ke saya, dia seorang ayah single parent, ya. Lalu anaknya ini tidak suka doa keluarga bersama ayahnya. Dia lebih senang sendirian. Gimana? Apa harus saya paksa? Ya, nggak boleh. Jangan dipaksa ya. Jadi awali saja kalau dia karena begini. Sebenarnya kita itu harus ada doa pribadi dengan Tuhan. Doa pribadi, pendalaman Alkitab pribadi, saat teduh pribadi. Jadi kalau seorang pendeta, dia baca Alkitab pribadi, itu baca Alkitab tidak dalam rangka melayani. Ya, tapi memang untuk pribadi sendiri, dia pengen baca Alkitab, itu namanya PA pribadi. Nah, ini setiap hari. Nah, keluarga, mesbah keluarga, doa keluarga, jangan setiap hari, nanti jadi beban. Jadi kok akhirnya anak males.
itu seminggu bisa sekali, 2 kali, 3 kali bagus. 4 kali menurut saya terlalu sering. Ya, saya tidak menyarankan tiap hari. Mungkin ada pendeta lain mengajarkan tiap hari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya dengan banyak keluarga, kalau setiap hari menjadi beban, menjadi rutinitas. Jadi kalau seminggu sekali, 2 kali, itu sekeluarga berdoa. Ya. Nah, kalau misalnya anak lebih senang dengan misalnya pujian penyembahannya, kenapa? Lebih senang, mungkin dia bisa play lagu di YouTube gitu ya, karena dia nggak bisa main musik dan itu lagu kesukaannya dia tinggal menikmati, it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi nanti ajak anak yang sekeluarga, nah supaya anaknya tertarik, nak kamu yang pimpin pujian, kamu yang pilih lagu ya. Papa nggak bisa gitar atau keluarga ini nggak ada yang bisa gitar, udah YouTube lagu aja diputer, lalu kita ikutin gitu boleh ya. Lalu misalnya Pak, saya bapak, mungkin anaknya bosan karena bapaknya bawa renungannya kepanjangan, ya, jangan baca renungan. Bahkan Alkitab berkata, Ulangan pasal 6 itu bapaknya cukup membaca ayat aja nggak apa-apa. Cuma dibacakan lalu berdoa. Jadi acaranya bisa fleksibel, ya. Jadi nyanyi bareng-bareng, nggak ada yang bisa main musik, ya dengerin YouTube, ikut nyanyi bareng-bareng. Kalau Alkitab bisa dibaca, kalau nggak ada yang bisa bawa renungan, nggak pakai renungan nggak apa-apa. Ya, hanya baca Alkitab, lalu berdoa syafaat, saling mendoakan, udah selesai. Ya, doakannya juga misalnya jangan giliran. Ini anaknya 5, suami istri 2, 7 orang, berdoanya giliran. Lama banget jadi bosen. Doa keluarga hari ini cuma bapak yang doa nggak apa-apa. Minggu depan atau 2 hari lagi ganti anak berdoa. Jadi kita harus berdoa itu kita menikmati doa. Ya, tidak seperti rutinitas gimana. Tapi kalau misalnya hari ini nanti siapa yang mau doa, aku mau doa, malah kadang kita berebut mau doa gitu ya. Atau kamu doakan ini, ya itu akhirnya nanti mereka bisa menikmati. Jadi bisa, tapi yang pasti namanya ibadah itu jangan dipaksa ya. Kalau belum mau, ya bapak doa sendiri dulu, anak biar doa sendiri, lalu nanti sambil makan, sambil ngobrol, nak gimana kalau kita seminggu sekali kita doa bareng gitu ya. Itu bisa dibiasakan dari situ. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Ya, jadi intinya adalah menikmati mesbah keluarga itu tadi ya Pak ya. Oke. Mungkin ada dari Pak Dwi Susanto tadi ingin bertanya langsung kepada Pak Jarod. Keluarga yang rentan itu bukan hanya suami istri Pak menurut saya. Antara orang tua dan anak juga, apalagi dengan school from home ini Pak ya. Terkadang guru memberikan tugas dengan menurut saya kurang bertanggung jawab, tidak memberikan penjelasan, hanya menyuruh melakukan tugas di halaman sekian, begitu Pak. Akhirnya orang tua juga terbeban untuk mengajari, begitu Pak. Sehingga si anak juga terkadang mengalami beban seperti dipaksa oleh orang tua, begitu Pak, untuk menyelesaikan tugas karena ada tuntutan daripada si guru ini, begitu Pak. Nah, bagaimana mengatasi retakan hubungan antara orang tua dengan anak ini, Pak, di masa pandemi seperti ini? Terima kasih, Pak Jarod. Ya, memang kali ini saya fokuskan pada suami istri ya, 1 kali sesi itu biar nggak melebar kemana-mana, tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, saya jawab ya. Saya juga banyak seminar yang khusus mengenai parenting, malah kalau yang parenting ini biasanya saya 2 sesi gitu ya, karena memang permasalahannya banyak sekali kalau parenting masa pandemi. Jadi pada masa pandemi ini, waduh ya, anak-anak belajar di rumah. Ya, dulu kan di sekolah dan mereka mengeluh, guru galak gitu, akhirnya belajar di rumah, didampingi sama orang tuanya. Akhirnya anaknya jenuh, mereka mulai WA satu dengan yang lain sama teman-temannya. Kapan ya kita sekolah lagi, Bu Guru kapan sekolah lagi? Emang kenapa? Ternyata yang di rumah lebih galak gitu. Jadi anak-anak begitu di rumah ternyata didampingi orang tuanya nggak sabar, marah-marah, lalu nah ini akan merusak relasi. Kalau pertanyaan apa tema kita, keluarga ini kuat atau hancur ini? Ini bisa hancur nih antara orang tua dan anak kalau ibu nggak sabar. Tapi sebaliknya keadaan seperti ini bisa kuat kalau ibunya, bapaknya, dalam arti ini membawa pada kesadaran saling membutuhkan tadi kan, esensinya saling butuh ya. Harusnya orang tua itu justru merasa, aduh aku dibutuhkan. Kalau tadi saya bilang anaknya masih kecil, kalau misalnya sekolah TK ya, karena memang kami ngelola TK di Indonesia ini. Nah, anaknya belum bisa buka Zoom, jadi akhirnya dia tergantung sama orang tuanya. Tergantung itu justru bagus karena anak butuh orang tuanya dan orang tuanya harus merasa ini saatnya saya
dibutuhkan oleh anak. Nah ini mental seperti ini yang nanti membuat justru makin kuat. Tapi ketika ibunya, bapaknya sudah stres dengan ekonomi, sudah stres dengan keadaan, tambah di kerjaan lagi, ini sudah bayar sekolah, sekarang saya harus yang mengajarin lagi gitu ya. Memang ada juga yang minta diskon, ya kita kasih juga gitu ya. Tapi orang tuanya emang sekarang ini saya kan menangani 66 cabang sekolah. Saya banyak menguatkan orang tua untuk sabar didik anaknya. Ini kesempatan, justru ini kesempatan untuk bangun bonding ya dengan anak-anak, sehingga anak akan punya pengalaman dalam hidupnya. Ini generasi yang sekarang kena pandemi ini, anaknya kalau ini kesempatan dipakai ya, ini anak-anak akan punya pengalaman dalam sejarah hidupnya, di mana dia dibantu belajar sama papahnya, dibantu belajar sama ibunya. Bahkan saya punya teman pendeta ya, yang selama ini dia pengkhotbah hebat, gitu kan. Tiba-tiba COVID ya, bahkan di gereja itu beberapa orang meninggal kena COVID. Wah, akhirnya isolasi mandiri. Gerejanya harus streaming online. Waduh, itu bapak nggak pernah butuh anaknya. Tiba-tiba anaknya yang syuting, anaknya yang edit film. Anaknya ternyata pinter multimedia. Selama ini nggak dibutuhkan. Kenapa? Di gereja tim multimedianya banyak, full timernya banyak, jemaatnya ribuan, bahkan hampir 10.000. Tiba-tiba orang tua dan anak ada ikatan istimewa gitu. Aku butuh kamu, nak. Jadi ini masa yang sebenarnya justru kesempatan. Kalau orang tua butuh anak, anak butuh orang tua, maka kita siapkan mentalnya ya. Kita keluarga kuat tuh kalau saling membutuhkan. Jadi tiba-tiba, aduh aku butuh, ini butuh gitu ya. Jadi ketika saling membutuhkan itu, nah ini kesempatan. Jadi ketika orang tua, bahkan kadang begini, bahkan ada yang kebalik lagi malah ya. Ada kebalik lagi, bukan yang orang tua, bukan anak butuh orang tua gitu ya. Yang orang tua butuh anak gitu. Begitu harus online, ternyata orang tua itu pinter dagang, pinter marketing, tapi gaptek. Gitu. Ada masalah dengan Zoom, ada masalah dengan streaming, ngerekamnya bagaimana, uploadnya, pokoknya hal-hal detail begitu. Aduh, panggil anaknya lagi. Nah, ada anak yang marah-marah, yang merasa papanya jadul, nggak ngerti apa-apa, ngajarinya sambil marah-marah, akhirnya relasinya rusak. Tapi kalau ini dipakai kesempatan gitu ya, sehingga orang tuanya dengan rendah hati, nak, aku papa butuh kamu, tolong papa ya. Lalu begitu tolong, makasih nak, aduh papa jadi punya anak kamu. Hubungannya jadi baik loh. Jadi ini keadaannya sama, tapi outputnya bisa berbeda. Jadi ini sebenarnya kesempatan ketika orang saling membutuhkan. Karena memang ada juga sih jadi berantem gitu ya. Misalnya suami istri dah juga lagi balik ke suami istri. Ya, istrinya juga kan aktif di gereja, ada WBI, ada doa gitu. Zoom aja salah-salah melulu. Nanya suaminya dia nggak mau jelasin, ngamuk-ngamuk, jadi berantem gitu loh. Ini benar kesempatan, baik suami istri atau orang tua anak. Kesempatan kalau satu keluarga ini saling membutuhkan, ya itu malah justru bondingnya bagus kok. Jadi ternyata karena ada kondisi yang membuat kita sadar, ternyata kita nggak hebat banget. Ya, tadi seorang bapak pengusaha yang hebat, begitu mau mati, istrinya merawat, aduh dia butuh istrinya. Saya juga seorang bapak yang multi talent segala macam, tapi ada hal-hal tertentu begitu ada masalah ya. Saya Instagramer, saya Facebooker, saya YouTuber. Wah, jangan tanya dah gitu ya. Tapi begitu ada masalah gitu ya dengan komputer atau gadget, ya nanya anak deh gitu. Nah, kalau anaknya baik responnya gitu, relasinya jadi baik. Ya, ini bisa kebolak-balik siapa butuh siapa. Tapi saya percaya ini kalau keadaan ini membuat keluarga saling membutuhkan karena yang mampu mau menolong yang tidak mampu. Maka ini kesempatan ya. Tapi ketika yang satu merasa direpotkan karena nggak punya karakter rajin, lalu jadi marah-marah, ya ini berantem deh. Suami merasa direpotkan istri merepotkan suami. Tapi kalau kita ini karena keadaan ini memaksa satu keluarga berinteraksi. Nah, interaksi itu bisa menguatkan relasi atau merusak relasi. Jadi sebenarnya yang menguatkan relasi itu kan interaksi. Tapi ketika interaksinya negatif, ya kan, relasinya rusak. Interaksinya positif, relasinya menguat. Tapi pandemi di mana semua orang harus di rumah ini sebenarnya kesempatan hancur atau kuat. Bisa dua-duanya, bisa hancur, bisa kuat.
tergantung respon kita. Jadi ayo kita belajar hidup ini karena nih, ini bakal lama loh, kita bilang di awal-awal. Ini keadaan begini bisa lama loh. Kalau hancur bisa hancur beneran ini. Gitu. Tapi kalau bagus bisa bagus beneran. Jadi kita bisa ada masa di mana dengan anak itu bisa beda, makin akrab, makin dekat. Anak saya 2 di Singapura. Tapi yang satu nih pas balik dari Melbourne, anak saya sudah lulus kuliah. Nah, kalau bagi saya tangkap ini sebagai kesempatan. Dia minta diajari mobil, saya ajari mobil. Dia ngajak ngelukis bareng, kita lukis bareng. Padahal kalau bicara sibuk, ya sibuk loh. Saya 1 bulan itu jadi pembicara Zoom, itu pasti di atas 40 kali. Hari ini aja saya 4 sesi. Ya, Sabtu Minggu itu pasti 3-4 sesi. Hari yang lain 1 kali, 2 kali. Jadi saya 1 bulan itu bisa 40 kali Zoom. Belum bikin PowerPoint-nya, belum bikin nyiapin materinya. Kalau bilang nggak ada waktu, nggak ada waktu. Tapi saya melihat ini kesempatan, kan celah. Untuk saya bisa berinteraksi dengan anak. Jadi kalau kita mau memberikan prioritas kepada keluarga, ini waktunya. Mumpung anak butuh kita, gitu ya. Kalau kita sebagai saran kepada orang tua nih, mumpung anak butuh kita, udah itu di mana orang butuh, begitu kita penuhi, maka relasinya jadi kuat. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih pada yang sudah bertanya. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari kita untuk webinar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk foto-foto dulu nanti ya. Pak Jarod sebagai pemateri kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para peserta webinar yang sudah bersama-sama dengan kita dari awal hingga akhir. Saya harap dan mungkin kita juga sudah mendengar semuanya tadi, apa yang disampaikan Pak Jarod bisa membuat kita semakin kuat menghadapi pandemi, meskipun kondisinya tidak menentu, tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa melewati masa-masa ini. Terima kasih semuanya. Untuk penutup, saya meminta dari Pak Berlin Silaban yang saya lihat bersama suami dan istri mengikuti webinar kita kali ini untuk membawa kita dalam doa untuk menutup webinar kali ini. Silakan Bapak.